Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Kelopak mata Wuyan berkedut sedikit, seolah Shoyan benar-benar ingin mendapatkan manfaat darinya. Adapun wanita bernama Qian Zhuang, dia sangat bijaksana. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan mulai berbicara. Dari pertempuran tadi, aku bisa melihat bahwa kau tidak kekurangan keterampilan bertarung. Kau mungkin tidak tertarik dengan harta karunku, tetapi aku punya beberapa informasi tentang area misterius itu. Jika kau percaya, aku akan memberimu salinannya. Qian Zhuang berkata sambil menangkupkan tangannya. Cara dia melihat situasi masih sangat bijaksana. Shoyan melambaikan tangannya dan meraih kepingan giok tersebut. Dia menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Kelihatannya seperti peta, tetapi dia tidak tahu seberapa benar itu. Tetapi karena peta itu dikirimkan kepadanya, Shoyan membuat salinannya untuk berjaga-jaga jika peta itu berguna di masa mendatang. Selanjutnya, satu-satunya yang tersisa adalah seorang pria bernama Wuyan. Dia memiliki senyum yang sedikit canggung di wajahnya dan tampaknya sedikit tegang. Dia tidak ingin mengeluarkan barang-barang yang terlalu berharga, tetapi dia malu untuk mengeluarkan barang-barang yang tidak berharga. Wuyan, bukankah kamu punya cermin ajaib? Jika kamu tidak membayar, kita tidak bisa masuk. Sang Buddha bernama Jinsi menangkupkan kedua tangannya dan menatap Wuyan, mendesaknya agar mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Jinsi, aku ingat kamu punya mangkuk berlian yang jauh lebih berguna daripada manik-manik Buddha. Jika kamu bersedia memberikannya kepadaku, aku akan memberimu alam wuxiang. Ucap Wuyan. Jelas, harta karun yang disebut alam wuxiang sangat berharga. Harta karun itu sangat berharga di antara orang-orang kuat di level ini, jadi pasti memiliki keistimewaan tersendiri. Aku hanya memberi saran, mengapa kamu perlu mengatakan hal yang berlebihan? Jinsi berkata dengan tidak senang. Dia tidak ingin mengaitkan apa yang disebut mangkuk berlian, dan hal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Shoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menunggu. Blokade itu bisa ditembus, tetapi ketiga orang ini juga harus membayar harganya terlebih dulu. Alam tanpa bentuk adalah harta karunku yang paling berharga. Ada beberapa benda lain di sini yang cukup misterius. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja sebelumnya. Silahkan lihat, saudaraku. Wuyan berkata sambil tersenyum pahit. Setelah berkata demikian, Wuyan membalik tangannya, mengeluarkan 3 benda berbeda dari cincin penyimpanannya, lalu menggantungkannya di hadapannya. Pedang, sebuah batu, kipas, dan pecahan kaca. Shoyan melirik mereka, lalu mengangkat tangannya dan mengambil barang-barang itu. Wuyan tertegun dan ragu untuk berbicara. Dia mungkin ingin Shoyan memilih salah satu dari mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa Shoyan mengambil ketiga barang itu. Wuyan menggertakkan giginya dan harus menyerah. Bagaimanapun, kuncinya sekarang adalah masuk. Saudaraku, karena kami sudah mengeluarkan barang-barang kami, tolong bantu untuk menghancurkan blokade ini. Mereka bertiga menatap Shoyan yang tampak acuh tak acuh dan masih tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu tidak puas? Melihat Shoyan tidak mau bertindak, mereka bertiga tampak tidak bersahabat. Meskipun Shoyan kuat, mereka bertiga sekarang menjadi rekan satu tim untuk sementara waktu. Jika Shoyan berubah pikiran, mereka pasti akan bergandengan tangan. Tidakkah kau tahu betapa berharganya barang-barang yang kalian bertiga bawa? Kamu bukan milik Sensi. Tidak mudah untuk datang ke Sensi dan merebut kekayaan. Shoyan berkata dengan dingin, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini. Dilihat dari level mereka, ketiga orang ini tidak lebih lemah darinya. Namun, mereka masih tidak menjadi ancaman di mata Shoyan. Begitu Shoyan selesai berbicara, ekspresi ketiga orang itu berubah. Jangan bilang kalau kamu akan mengingkari janjimu. Jika demikian, maka jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Wajah Wuyan memerah karena marah, dan dia langsung mengepalkan tinjunya. Sudah lama dia tidak mengalami penghinaan seperti itu. Jika hal seperti itu disebarkan, dia akan ditertawakan oleh dunia. Jika kamu maju selangkah dari tempatmu, kamu pasti akan mati. Aura kuat di tubuh Shoyan tiba-tiba meletus, dan dia menatap ketiga orang itu dengan tatapan tajam. Apa niatmu, wahai dermawan? Jika kau tidak ingin merusak segel, mengapa kau ingin mempermalukan kami? Ucap sang Buddha Jinsi. Aku bisa membuka blokade, tapi aku ingin berbicara secara pribadi denganmu. Shoyan mengangkat kepalanya dan melirik ketiga orang itu. Wajah cantik Qian Zhuang menunjukkan kewaspadaan, karena dialah satu-satunya wanita di sini. Lalu pandangan Shoyan tertuju pada Jinsi, dan Qian Zhuang merasa lega.
takut kalau Xiaoyan akan menargetkannya. Qianzhuang dan Wu Yan dengan bijaksana mundur, meninggalkan Xiaoyan dan Jinxi. Tolong bicara. Jinxi menangkupkan kedua tangannya. Berapa banyak dari kalian yang ada di sini? Kau dari alam misteri surga barat kan? Tanya Xiaoyan. Jinxi mengangguk sedikit. Ya, itu benar. Namun berapa banyak kami datang? Masalah ini tidak enak untuk kukatakan padamu. Mohon maafkan aku. Ucap Jinxi setelah terdiam sejenak. Baiklah, sudah berapa lama kau berada di Sensi? Sebelum Taisu atau setelah Taisu? Xiaoyan melanjutkan. Jinxi tidak menunjukkan ekspresi apapun setelah mendengar Taisu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dilihat dari waktunya. Seharusnya setelah Taisu. Kami tidak tahu Taisu. Mereka tidak ada hubungannya denganku, kata Jinxi. Benarkah? Sepertinya statusmu tidak rendah. Apakah kamu yakin tidak ada orang lain yang terlibat dalam perang antara Taisu dan Sensi? Xiaoyan berkata terus terang. Dia tidak hanya pernah melihat Buddha dari alam misteri surga barat, tetapi mereka juga merupakan pemicu perang dengan Taisu. Aku tidak bisa menjamin ini. Lagi pula, setelah memasuki Sensi, semua orang pergi mencari peruntungan mengenai keberadaan mereka. Aku tidak tahu. Jinxi berkata perlahan, dan mata Xiaoyan sedikit menyipit. Kau seharusnya tahu apa yang aku tanyakan, ucap Xiaoyan dengan suara berat. Jinxi tertegun sejenak, tampak berpikir sebelum dia bereaksi. Dermawan, yang ingin kamu tanyakan adalah apakah alam misteri surga barat dan Taisu akan bergabung untuk menghadapi Sensi? Jinxi adalah orang yang cerdas. Tepatnya, siapapun yang dapat mencapai level seperti itu tidak akan menjadi orang bodoh. Sejauh yang aku tahu, alam misteri surga barat tidak akan berpartisipasi dalam perang antar dunia. Kami hanya hidup berdampingan dengan ras iblis. Sumber daya tidak langka, jadi kamu bisa tenang. Jinxi menggenggam kedua tangannya dan menatap Xiaoyan dengan serius. Dia seharusnya tidak berbohong, atau mungkin Jinxi tidak mengetahuinya. Terima kasih telah memberitahuku. Xiaoyan mengangguk dan tidak berbicara lagi. Namun, dia masih tidak berniat untuk menghancurkan blokade itu. Dermawan, mengapa kamu masih tidak mau mencabut blokade? Jinxi menatap Xiaoyan dan bertanya dengan bingung. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, ada orang-orang di sini yang ingin meraup keuntungan. Kata-kata Xiaoyan tersapu oleh kekuatan jiwanya, dan mereka bertiga melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada aura yang lebih kuat di sekitarnya. Mengikuti tatapan Xiaoyan, mereka hanya menemukan meteor di ujung. Tidak ada aura di tempat itu, tapi mata Xiaoyan tertuju padanya. Kamu hanyalah keabadian dewa tingkat ketiga. Aku akan memberimu muka. Kemudian, terdengar suara dengusan dingin dari kejauhan, dan aura kuat langsung menyelimuti mereka. Ekspresi ketiga orang kecuali Xiaoyan tiba-tiba berubah. Mereka jelas merasakan aura mendekat dengan cepat. 9 segel bintang berkedip-kedip di antara alis Xiaoyan, dan api 3 warna terpancar dari sekelilingnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.